Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saatnya pada hari ini, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam satu hari ini. Saya bacakan untuk saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 86, ayatnya yang ke-16, demikianlah bunyinya. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Demikian saudara bunyi firman Tuhan. Saudara, sudah hal rutin ketika kita akan menjumpai akhir tahun atau di awal tahun yang baru, kita mendengar banyak hal-hal yang mengejutkan kita semua. Terutama tentang berita-berita bencana alam yang sedang terjadi. Di akhir ini kita mendengar ada angin kencang dan kebakaran yang begitu hebat di Los Angeles, yang dimana kebakaran itu banyak merugikan masyarakat, menghancurkan fasilitas yang ada, bahkan keadaan itu sangat mengerikan, saudara. Hal-hal yang belum pernah terjadi, tetapi sekarang sudah kita lihat dan terjadi. Bahkan daerah padang pasir yang saudara sangat minim akan hujan, ketika begitu datang hujan, maka terjadi banjir yang luar biasa. Saudara, ada banyak juga kehidupan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan pada akhir-akhir zaman ini. Tidak semua yang dialami adalah hal-hal yang baik dan hal yang menyenangkan, tetapi banyak juga adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin di lain pihak ada jemaat yang mengalami kebangkrutan, mengalami krisis ekonomi, usahanya tidak berkembang. Ada juga orang yang mengalami krisis relasi dalam rumah tangga. Ada orang yang mengalami penyakit tiba-tiba datang ke dalam kehidupannya. Dan semuanya itu dapat menjadi sebuah tekanan yang amat dalam atas kehidupan manusia. Secara jujur, mungkin manusia tidak mempersiapkan diri untuk hal-hal seperti yang saya sebutkan baru pada saat ini. Sering orang hanya mempersiapkan tentang hal kebaikan. Mempersiapkan diri akan mendapat keuntungan, akan mendapat rezeki. Mempersiapkan diri, menata diri untuk saudara berhasil, sukses dalam karir maupun dalam usahanya. Tetapi tidak pernah orang mempersiapkan diri untuk rugi, gagal, bencana, dan lain sebagainya. Karena itu firman Tuhan pada hari ini menyapa kita. Sebagaimana pemazmur juga mengalami banyak tekanan. Dia adalah saudara hamba Tuhan yang sangat dekat dan lekat dengan Tuhan. Tetapi dia pun toh juga seseorang yang punya kapasitas untuk mengalami masalah. Tetapi satu hal yang kita boleh pelajari dalam nats kita pada hari ini, bahwa di dalam setiap tekanan, masalah pergumulan yang dia hadapi, dia tidak mengandalkan kekuatan dan pikirannya saja. Dan dia tidak mau berputus asa, tetapi dia datang dengan sesuatu yang tepat. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia bermohon kepada Tuhan. Doanya pada saat ini berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Hanya itu doa yang bisa kita sampaikan ketika manusia berada di titik yang terendah. Kasihanilah aku. Ini bahasa tentang orang yang telah kehabisan kekuatan. Orang yang telah kehabisan akal. Dia datang kepada Tuhan dan mohon pengasihan Tuhan. Dan mohon Tuhan berpaling untuk memperhatikan kehidupan hambanya. Dan untuk memperhatikan masalah hambanya, menyelamatkan hamba-hambanya. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Saudara, ketika barusan saya melihat sebuah TikTok yang terjadi di Amerika, bencana kebakaran hebat di sana. Ada hal yang kita syukuri bahwa ada golongan gereja tertentu
mengajak umat yang pada saat itu mengalami bencana untuk datang kepada Tuhan. Mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya yakin doa mereka sama seperti firman pada hari ini. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini. Karena itu saudara, kita membutuhkan kekuatan. Di tengah-tengah kesesakan, ada masalah ekonomi dan penyakit yang sedang kita alami. Tetapi Tuhan akan bersama dengan kita. Walau persoalan belum selesai, walau masalah masih tetap ada dalam hidup kita, penyakit masih ada di dalam tubuh kita. Justru pada saat itulah kita berseru kepada Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah kami." Kita belajar untuk merendahkan hati kepada Tuhan. Ketika kita sudah angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong, memberkati, menopang kita semua, umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita, saudara, selamat untuk berproses bersama dengan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu pada akhir-akhir ini. Tetapi kami yakin apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia dalam suka dan duka bersama dengan kami. Engkau Allah yang mengembalakan kami, bahkan dalam lembah kekelaman pun Engkau hadir menolong dan menopang kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkatilah firman-Mu yang ada pada saat ini, yang kami sudah dengar, sehingga masuklah di dalam tubuh kami, hidup kami, mendatangkan kesegaran, kekuatan, dan mendatangkan iman. Biarlah kami berjalan bersama dengan iman dalam setiap proses kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu pada saat ini. Kiranya dipelihara Tuhan sepanjang tahun 2025. Mulai dari anak-anak kecil hingga para lansia. Dijaga dan dipelihara Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan dalam tahun ini, karuniakanlah pekerjaan kepada mereka. Yang belum mendapatkan keturunan dalam tahun lalu, biarlah dalam tahun ini mereka mendapatkan keturunan. Yang sudah waktunya berumah tangga, biarlah mereka juga mendapatkan pendamping hidup yang Tuhan kirimkan untuk mereka. Berkati jemaat-Mu, setiap rumah tangga hidup dalam aturan yang sebaik-baiknya. Hidup tergantung dengan Tuhan. Tiap rumah tangga mengasihi, mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Berkati gereja menjadi saluran berkat Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.